Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat. Jangan lupa jaga kondisinya, selalu menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, kekayaan bahan pangan bumi Indonesia berlimpah ruah. Keanekaragaman sumber pangan yang sangat potensial tersebut meliputi pangan nabati dan pangan hewani. Pangan hewani tersebut meliputi produk perikanan dan peternakan. Produk perikanan dan peternakan di Indonesia cukup tinggi, begitu pula dengan bertambahnya penduduk. Kebutuhan akan produk perikanan dan peternakan sebagai sumber protein semakin terus meningkat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan mutu olahan pangan diperlukan yang namanya teknik pengolahan pangan, perikanan dan peternakan yang baik. Baik itu dengan teknik tradisional maupun dengan menggunakan teknik modern. Anak-anak semuanya, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan dari bahan dasar perikanan dan peternakan. Adapun subtema yang akan kita pelajari pada bab 4 ini diantaranya yang pertama, makanan dari bahan pangan setengah jadi. Kemudian yang kedua, makanan dari bahan pangan produk samping. Baiklah, anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya dan agar lebih memahami materi tersebut, silakan disimak baik-baik. Baiklah, anak-anakku semuanya, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Proses pengolahan ikan bahan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan dilakukan secara diversifikasi, yaitu pengolahan produk menjadi bervariasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat konsumsi anak-anak usia sekolah dalam mengkonsumsi produk hasil perikanan dan peternakan berprotein tinggi dan berguna untuk tumbuh kembangnya. Kita masuk ke bagian yang A, yaitu makanan dari bahan setengah jadi. Yang pertama, pengertiannya. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, namun masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Kemudian, yang kedua, jenis dan manfaatnya. Jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi diantaranya yang
Bagian A yaitu bakso. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu istimewa, masing-masing mempunyai rasa khas yang menggugah selera. Kemudian, sangat berbeda dengan bakso daging, di mana bakso ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Bakso ikan juga sangat nikmat dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. Kemudian yang bagian B jenisnya yaitu dendeng cumi. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi-cumi ini diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain kemudian dikeringkan. Selain rasanya yang gurih dan lezat, dendeng cumi juga merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu masa simpannya lebih lama. Kemudian selanjutnya yaitu terasi udang. Terasi udang atau disebut juga dengan belacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi itu berupa udang rebon atau udang yang berukuran kecil, di mana udang rebon yang telah direbus lalu digiling dan ditambahkan garam, kemudian difermentasi atau diragikan. Lalu dijemur agar kadar air menjadi rendah. Kemudian digiling kembali hingga dapat dibentuk menjadi bentuk-bentuk umumnya terasi. Kemudian yang berikutnya yaitu tepung rumput laut. Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan cara mengolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung kerajinan rumput laut, ini akan sangat bermanfaat di samping lebih praktis dalam penggunaan dan penyajiannya, juga memudahkan dalam hal pengemasan dan pengangkutan. Selain itu, tepung kerajinan rumput laut ini sangat besar peranannya terutama sebagai stabilisator atau pengatur keseimbangan, bisa juga sebagai thickener ataupun juga bahan pengental, gelling agent atau pembentuk gel, pengemulsi, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu telur asin. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan atau diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Kebanyakan telur asin yang diasinkan adalah telur itik, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain seperti juga telur bebek. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi ini memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan dan juga kering ataupun jika digigit tidak mengeluarkan cairan. Selain itu juga tidak menimbulkan bau amis dan rasa tidak menyengat serta tekstur berminyak. Nah, ini ciri-ciri daripada telur yang baik, telur asinnya. Kita lanjutkan yang bagian F yaitu dendeng daging. Untuk dendeng daging adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas. Kemudian dibumbui dengan saus asam, asin atau manis dengan dikeringkan melalui api kecil atau diasinkan dengan cara dijemur. Hasilnya itu berupa daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es. Nah, ini contoh daripada dendeng yang diawetkan. Dan kita lanjutkan yang bagian G yaitu kornet.
Kornet daging ini berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini biasanya tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Dengan diproses menjadi kornet, masalah penyimpanan daging sapi ini akan dapat diatasi. Selain itu, agar awet, daging sapi segar memang harus disimpan pada suhu dingin atau suhu beku, sehingga akibatnya menjadi tidak praktis apabila akan digunakan. Kemudian, daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet ini dikalengkan sehingga dapat disimpan pada suhu kamar sekitar 2 tahun. Yang berikutnya yaitu keju. Keju ini terbuat dari susu sapi, bisa susu kerbau maupun susu kambing, di mana teksturnya empuk dan rasanya creamy. Keju ini dibuat dengan cara dipisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi, hasil perikanan dan peternakan. Berikut akan kita jabarkan beberapa teknik pengolahan yang bisa dilakukan untuk jenis makanan dari bahan baku setengah jadi ini, baik perikanan dan juga peternakan. Yang bagian A-nya yaitu penggilingan. Daging ikan, daging sapi, dan unggas yang sudah dicuci kemudian dimasukkan ke dalam grinder untuk digiling sehingga berbentuk pasta. Nah, setelah penggilingan, ini dilanjutkan dengan pengadonan, penambahan bahan baku lainnya seperti tepung tapioka dan telur yang berguna untuk menjaga kualitas kekenyalan. Kemudian yang bagian B-nya yaitu pemanggangan. Daging ikan, daging sapi, dan juga unggas ini dapat langsung dipanggang untuk dijadikan stik. Caranya itu dengan cara dipanggang dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit atau hingga kulit pelapisnya kuning keemasan. Ini lama pemanggangan tergantung pada ketebalan daripada filet. Kemudian kita lanjutkan teknik berikutnya yaitu dengan cara menggoreng. Ini biasanya menggunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup hingga seluruh bagian ikan terendam minyak. Ini usahakan dengan cara menggunakan api yang sedang, lalu goreng ikan dengan wajan anti lengket. Kemudian ikan cukup dibalik sekali saja sehingga tidak mudah hancur. Namun perlu diingat, teknik ini tidak bisa digunakan saat kita menggoreng ikan utuh dan hanya bisa digunakan pada filet ikan dan unggas. Jadi khusus kalau untuk menggoreng ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat yaitu tahap pembuatan makanan dari bahan setengah jadi, bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Yang akan kita jadikan contoh di sini yaitu membuat dendeng daging sapi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ini perlu adanya identifikasi kebutuhan, di mana dendeng daging sapi adalah salah satu makanan yang cukup digemari oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, ide gagasannya, yaitu membuat dendeng daging sapi sambal hijau dengan dikreasikan oleh masing-masing. Kemudian yang ke B setelah perencanaan, menyiapkan alat dan bahan. Nah, bahannya apa saja? Bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu berupa dendeng daging sapi, kemudian juga bumbu, bawang putih, bawang merah, cabai hijau, cabai keriting, gula, kemudian juga gula merah, dan garam secukupnya.
Kemudian berikutnya alat. Alat yang dibutuhkan yaitu berupa kuali ataupun penggorengan, kemudian juga sutil, kemudian juga serokan, ulekan, dan juga spatula. Ini alat-alat yang dibutuhkan. Nah, setelah alat-alat dan bahan disiapkan, barulah proses pembuatannya. Pertama, panaskan minyak dalam wajan. Kemudian berikutnya, goreng dendeng sapi hingga matang dan angkat serta ditiriskan. Berikutnya, yaitu haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau keriting. Kemudian setelah itu juga tumis sambal hijau yang telah dihaluskan hingga harum baunya. Bila perlu, tambahkan garam dan gula secukupnya. Langkah berikutnya, masukkan dendeng sapi goreng dalam tumisan sambal hijau hingga diaduk sampai rata. Nah, dendeng sapi sambal hijau siap disantap. Nah, selanjutnya penyajiannya. Nah, dalam penyajian ini dendeng sapi sambal hijau ini harus menggunakan piring sehingga usahakan lebih nikmat disantap dengan nasi yang masih hangat. Nah, jika suka ini bisa ditambahkan dengan lalapan seperti mentimun, daun selada, daun kemangi atau tomat sesuai selera sehingga akan menambah nilai gizinya. Yang terakhir yaitu berupa evaluasi diri. Dalam evaluasi diri ini, pembuatan pengolahan pangan dendeng daging sapi usahakan diuji hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakannya. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.